Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berbicara atau merenung tentang misteri-misteri ilahi, misteri Allah atau misteri Tuhan. Kita harus berbicara dalam keadaan santai. Jangan melibatkan ego, jangan melibatkan pamrih, dan jangan melibatkan arogan. Kita letakkan dulu itu semua agar kita bisa tahu lebih jauh, lebih dalam tentang misteri-misteri tersebut. Benarkah Allah atau Tuhan itu gaib? Pasti banyak dari kita yang mengatakan bahwa Allah atau Tuhan itu gaib. Itu hampir bisa dipastikan. Tapi bagi saya tidak. Khusus bagi pribadi saya tidak. Allah atau Tuhan itu tidaklah gaib. Apa dasarnya? Dasarnya jelas. Kata Allah, aku adalah rahasiamu dan kamu adalah rahasiaku. Coba kita renungkan. Kita merenung di kesunyian, di kesunyian ego, pamrih, dan arogan yang ada di kepala kita, yang ada di dalam wujud kita. Kita letakkan dulu itu semua. Ketika Allah mengatakan, kamu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasiamu, ini tidaklah masuk akal. Ini tidak masuk logika. Bagaimana Allah yang maha kuasa bisa tidak tahu rahasia manusia? Kalau manusia wajar yang tidak tahu misteri Allah. Tapi ini Allah mengatakan sendiri, aku adalah rahasiamu dan kamu adalah rahasiaku. Itu kan Allah semua yang mengatakan. Aku adalah Allah, di situ diperumpamakan. Jangan salah paham. Kalau kita jelaskan, aku adalah rahasiamu, yang bilang aku itu adalah Allah. Yang disebut oleh Allah kamu adalah manusia. Aku adalah rahasia manusia, kata Allah, dan manusia adalah rahasiaku. Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui rahasia manusia? Ini sungguh tidak masuk akal. Kalau kita mau merenung dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya, tidak mungkin kan Allah
itu tidak mengetahui rahasia manusia, tapi nyatanya Allah sendiri mengatakan itu. Nah, berarti kalau bagi saya yang misteri itu bukanlah Allah, yang masih misteri adalah manusia. Apa dasarnya? Jelas dasarnya, saudara dan saudariku. Kenali dirimu, maka kau akan kenal aku. Itu kan Allah yang mengatakan. Itu kata Allah. Kenali dirimu. Dirimu itu adalah manusia. Maka kau akan kenal aku, kata Allah. Ketika kau tidak mengenal aku dan tidak menemukan aku, tidak bertemu dengan wujudku, berarti dirimu belum mengenal manusianya. Berarti manusia tersebut belum mengenal manusianya. Di sini diperlukannya kesadaran saudara dan saudariku. Masa iya orang-orang nggak begitu? Kata guru saya, kata orang tua saya, kata kebanyakan orang tidak begitu. Itulah kita, selalu mengalir, inginnya mengalir kemana air sungai itu mengalir. Tapi ingat saudara dan saudariku, yang tidak mempunyai daya dan tidak berdaya, dia hanya mengalir di permukaan sungai. Perhatikan, dia adalah sampah. Yang mengalir kemana aliran sungai itu mengarahkan, itu adalah sampah. Ini gambaran buat kita. Makanya kita itu masih terlalu banyak rahasia. Manusia itu masih terlalu banyak rahasia, sehingganya tidak bisa menemukan Tuhannya, karena dia menyimpan terlalu banyak rahasia di dalam dirinya. Ini terlepas dari agama apapun kita, ini terlepas dari suku bangsa apapun kita, ini terlepas dari warna kulit kita. Ketika kita manusia sama, tidak ada perbedaan. Siapapun kita, apapun agama kita, ketika kita bisa menemukan jati diri yang disebut manusia,
jati dirinya manusia. Itu satu kepastian, dia bisa menemukan Tuhannya, siapapun Tuhannya, siapapun nama, maksud saya, siapapun nama Tuhannya, karena Tuhan itu tetaplah satu, hanya namanya yang banyak, hanya namanya yang berbeda. Karena titik awal mencari Tuhan itu dari diri, mengupas diri, mengupas jati diri, agar kita bisa bertemu dengan yang disebut manusianya. Yang mana manusianya tersebut? Ini bahasa kesadaran saudara dan saudariku, yang perlu kita lakukan adalah hening, sadar, agar kita menyadari. Setelah kita menyadari, kita bisa berkesadaran. Setelah kita berkesadaran, kita bisa menemukan jati diri kita. Ketika siapapun kita bisa menemukan jati diri kita, satu kepastian saudara dan saudariku, Allah atau Tuhan itu tidaklah gaib. Sungguh tidak gaib Allah itu. Kenapa kita selama ini mengatakan dan selalu mengatakan bahwa Allah itu gaib? Tapi katanya begitu kok, di dalam cerita begitu. Coba masuk ke dalam diri kita, hayati, kenali diri, kenali asal usul. Kita pasti menemukan Tuhan tersebut, dan Tuhan yang kita sembah tersebut. Kalau kita bisa mengenal jati diri kita, caranya bagaimana? Di dalam agama kita, di dalam kepercayaan kita, di dalam tauhid kita, itu sudah diarahkan ke situ. Tinggal kita mencari di situ dengan bersungguh-sungguh. Di dalam Islam ada syariat, ada tarekat, dan ada hakikat, dan ada makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu adalah jenjang di dalam kita beragama, di dalam kita berkepercayaan, di dalam kita bertauhid. Jadi intinya, untuk mengenal Tuhan
untuk menemukan Tuhan adalah mengenal diri yang sejatinya diri. Kenapa? Karena Allah mengatakan Dia adalah wujud. Ini sangat jelas. Ini sangat tegas. Allah mengatakan bahwa Allah itu berwujud. Mustahil rasanya yang berwujud tidak terlihat. Yang berwujud tidak bisa ditemukan wujudnya. Ini sangat mustahil. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah rasa sadar dan kesadaran kita untuk lebih memprioritaskan mengenal diri, yang mana manusianya, agar kita bisa menemukan Tuhan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.